Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita masih diberi sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran jarak jauh kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan tema peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia merupakan negeri yang kaya makmur. Rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia, sehingga melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah rempah-rempah sebagai negara jajahan bagi bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Anak-anakku semuanya, tahukah kamu hubungan antara cengkeh dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Ya, cengkeh menurut bangsa-bangsa Eropa dan penduduk asli pribumi memiliki banyak manfaat. 1. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan baik dalam bentuk bunga yang utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikan bernilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di wilayah Indonesia. Awal mula bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia berawal pada tahun 1453. Bangsa Turki atau bangsa Turki Utsmani berhasil menguasai kota Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi, di mana Konstantinopel sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang strategis sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Hal inilah yang menyebabkan Kesultanan Turki ingin menguasainya. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki menyebabkan bangsa Eropa tidak bisa memenuhi kebutuhan rempah-rempah. Bangsa Eropa pun melakukan pelayaran ke timur untuk mencari rempah-rempah. Dari peristiwa inilah bangsa Eropa mulai menuju Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik di Asia. Adapun faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Faktor yang mendorong penjelajahan samudra adalah yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, di mana kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad
ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau disebut gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor pendorong penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa. Faktor pendorong yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor pendorong yang keempat, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri jajahan. Adapun ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan, di mana senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang berkembang yaitu ditemukannya kompas, di mana kompas digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, sebelum ada kompas, mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan adanya kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Bangsa Eropa pertama kali yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Portugis datang pertama kali di Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Kemudian berlayar kembali menuju ke wilayah Indonesia, tepatnya di Pulau Maluku pada tahun 1512. Pada saat itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Tujuan utama bangsa Portugis yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan rempah Asia Tenggara, kemudian menuju Maluku, tepatnya kerajaan Ternate. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama Portugis datang yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis serta membangun benteng di wilayah Ternate. Reaksi rakyat
Pada awalnya, awal kedatangan Portugis, rakyat menyambutnya dengan baik karena bangsa Portugis mau membantu Sultan Ternate yang pada saat itu sedang berselisih dengan Sultan Tidore. Akan tetapi, lambat laun karena kesewenang-wenangan dari bangsa Portugis, rakyat pun mulai menolak dan mengadakan perlawanan, bahkan mengusir bangsa Portugis dari wilayah Ternate. Bangsa Eropa selanjutnya yang datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Datang pada tahun 1521, tepatnya mendarat di pantai Tidore, Maluku. Pada saat itu, bangsa Spanyol dipimpin oleh Sebastian Elcano. Tujuannya yaitu menguasai daerah rempah-rempah dan menyebarkan agama dengan misi misionaris di wilayah Ambon, Ternate, dan Morotai. Adapun reaksi masyarakat akan kedatangan bangsa Spanyol, awalnya mereka diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan dengan rakyat karena tindak sewenang-wenang dari bangsa Spanyol terhadap penduduk. Yang ketiga adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang pada tahun 1579 mendarat di daerah Ternate. Dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Kembali ke Inggris karena kalah bersaing dengan bangsa Belanda. Untungnya mereka masih bisa membawa banyak rempah-rempah, tepatnya pada tahun 1580. Bangsa Eropa berikutnya yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Belanda. Datang pertama kali pada tanggal 22 Juni 1596. Mendarat di Pelabuhan Banten, dan ini merupakan ekspedisi yang pertama yang dianggap gagal. Kemudian pada tahun 1598 sampai 1600 mereka datang kembali dan mendarat di Pelabuhan Maluku yang dipimpin oleh Jacob van Neck. Tujuan mereka yaitu mencari daerah penghasil rempah-rempah serta mencari daerah jajahan. Peristiwa yang terjadi selama kekuasaan bangsa Belanda yaitu pembentukan VOC serta pembentukan pemerintah kolonial Belanda. Dari 4 bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, bangsa Belanda merupakan bangsa yang paling lama mendiami atau menjajah negara Indonesia, tepatnya selama 3,5 abad atau 350 tahun. Selama itu pula, rakyat Indonesia menderita baik dari segi fisik maupun materi. Adapun reaksi masyarakat awalnya menerima dengan baik, tetapi pada akhirnya terjadi perlawanan karena tindak kesewenang-wenangan dari bangsa Belanda. Adapun kerugian dan keuntungan bangsa Eropa masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut. Kerugian bangsa Eropa masuk ke Indonesia yaitu rempah-rempah dan sumber daya alam Indonesia dieksploitasi habis-habisan. Orang Indonesia pun dipaksa bekerja menanam rempah-rempah, namun
tidak diberi upah apa-apa. Sekali diberi upah, tak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan dan sebagainya. Adapun keuntungan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia adalah rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih layak yang diberikan oleh bangsa Eropa, walau hanya untuk kaum bangsawan saja. Kekayaan alam Indonesia pun semakin dikenal luas karena dipopulerkan juga oleh bangsa-bangsa yang menjajah. Bangsa penjajah juga membawa keragaman suku, budaya, ras, dan agama, khususnya membawa agama Nasrani. Anak-anakku semuanya, itu semuanya merupakan kerugian dan keuntungan adanya bangsa-bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, semoga dengan mempelajari tentang pembelajaran hari ini menjadikan rasa persatuan kesatuan, rasa nasionalisme kalian menjadi lebih tebal sehingga kalian dengan segenap jiwa raga akan selalu dan selalu membela kejayaan negeri Indonesia. Demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu sholat berjamaah, bertadarus Al-Quran sehabis maghrib, sholat duha, selalu cuci tangan pakai sabun dan terapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Berperilaku sopan, santun kepada semua orang, selalu menyayangi dan mendoakan, serta minta ridho kepada kedua orang tua kita. Tetap di rumah saja, terus semangat. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.